Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita sudah memasuki bulan yang baru. Tidak terasa ya, atau terasa sekali kita menjalani 3 bulan yang telah berlalu. Dan saat ini kita memasuki bulan yang keempat, yaitu bulan April. Dan GB Victory di bulan April ini memiliki tema Divine Calling. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema ekspresi iman. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk bulan yang baru ini. Terima kasih untuk penyertaan dan penjagaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang bulan-bulan yang telah berlalu. Dan di bulan ini kami mau tetap terus bergantung dan berharap kepada-Mu, tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebentar lagi kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi pribadi lepas pribadi kami, berkati setiap kami untuk dapat bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami mau menerima firman-Mu. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang ekspresi iman. Dan ayat bacaan kita terdapat di dalam Matius 5 ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga untuk menyatakan apa yang kita percaya, untuk menyatakan apa yang kita imani. Jadi di sini ada yang namanya pertanggungjawaban iman, ada yang namanya pertanggungjawaban kepercayaan, pembuktian apa yang dipercayai. Ya, kalau bulan ini tema kita adalah Divine Calling, kita sedang dibawa kepada satu pengertian bahwa hidup kita itu punya panggilan. Dan panggilan Tuhan itu bukan hanya tentang siapa kita di hadapan Tuhan, tetapi siapa kita juga di hadapan sesama kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saat kita di hadapan Tuhan, itu harus juga kita representasikan di hadapan sesama, sehingga kita menjadi saksinya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Kita ini mitranya Tuhan, mitra, rekan sekerjanya Tuhan. Jadi bukan hanya kita di hadapannya Tuhan saja memiliki atau menunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi di hadapan sesama kita juga, orang-orang yang belum atau orang-orang yang masih meragukan keberadaan Tuhan. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita memahami berarti iman kita bukan iman yang berhenti di dalam hati saja. Iman kita bukan hanya iman yang berhenti dalam pikiran saja, iman yang kita simpan dalam diri kita saja. Tapi iman kita harus terlihat, iman kita harus nyata, kepercayaan kita itu harus memiliki dampak. Orang lain harus merasakan apa yang kita imani, orang lain harus memahami apa yang kita imani. Sehingga bukan hanya sekedar aku percaya untuk diriku sendiri, aku percaya, aku beriman, sehingga orang lain juga menikmati, memahami, mengerti imanku. Dari ayat bacaan yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita diminta, kita diajak untuk kita memiliki iman yang bercahaya. Melalui apa? Tindakan. Biar tindakan kita itu selaras dengan iman kita. Tindakan kita, perkataan kita, sikap kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 15, saya bacakan untuk kita semua. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini peringatan, ini ajakan, ini seruan dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, supaya kita harus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia yang gelap.
yang cahayanya itu redup itu Bapak Ibu. Jadi di tengah dunia yang penuh dengan egoisme, ketidakpedulian, pelanggaran-pelanggaran moral, ketidakbenaran, ya, ketidakadilan, hukum kehilangan kekuatannya, keadilan muncul terbalik. Di tengah-tengah seperti inilah kita harus memunculkan identitas kita, status kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang harus membawa terangnya Kristus, sebagai orang-orang yang memberikan kedamaian kepada di sekitar kita. Kita adalah terang dan garam, bukan menjadi. Kamu adalah terang dan garam, bukan kamu harus menjadi terang dan garam. Kita itu sudah terang dan garam, tinggal menjalankan fungsi kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di tengah situasi, di tengah keberadaan yang ya sama-sama kita ketahui dan kita rasakan. Dan disinilah peranan kita, disinilah fungsi kita dinyatakan. Ya, pertanyaannya untuk saya dan untuk kita semua, bagaimana terang kita bisa terlihat? Bagaimana terang kita bisa dirasakan oleh orang banyak? Jadi bukan hanya sekedar dengan kata-kata, bukan hanya sedengar kata-kata yang rohani, tetapi melalui apa? Tindakan nyata. Saya suka perkataan dari Mother Teresa. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal kecil dengan kasih dan cinta yang besar. Jadi kita mulai dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Dari suami untuk istri, istri untuk suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kesesama sanak famili keluarga yang ada. Bisa kita memberikan itu. Jangan ditahan. Jangan pernah didiskon. Lakukan. Hal yang paling kecil apa? Misalnya mengampuni. Hal yang paling kecil itu apa? Untuk kita tidak menyakiti. Paling tidak kalau kita tidak bisa menolong orang lain, ya kita tidak buat susah orang lain. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, paling tidak kita tidak membuat orang lain menjadi susah karena kita. Kalau kita tidak bisa membantu secara finansial terhadap orang lain, kita bisa bantu doa, kita bisa bantu penguatan dan hal yang lainnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terang itu tidak selalu atau tidak perlu berusaha untuk terlihat. Karena apa? Karena terang itu secara alami muncul. Jadi kepentingan terang itu muncul, terang itu berfungsi menunjukkan ini loh realita kehidupan orang percaya. Ketika kita dipenuhi Kristus, ketika kita hidup dalam Kristus, maka kita akan memancarkan terang itu. Kita akan jadi suratan yang terbuka Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu diperintah, kita akan memunculkan inisiatif sendiri yang menunjukkan itu sudah karakter kita, itu sudah kebiasaan kita di dalam memancarkan terang Kristus melalui apa? Tindakan sehari-hari. Kalau ada orang di jalan emosi, ya kita harus emosi gitu. Kalau ada hal-hal yang orang lain ke kiri atau ke kanan tetapi tidak sesuai dengan kebenaran, ya kita harus berani melawan arus untuk menunjukkan perbedaan dalam kehidupan kita. Karena perbuatan kita itu mencerminkan iman kita Bapak Ibu. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Jadi biarlah kita menselaraskan antara iman kita, antara percaya kita dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Kita boleh mengetahui firman, kita boleh jago teologi, kita boleh jago kebenaran firman Tuhan yang lain-lain lah. Kita aktif dalam pelayanan, kegiatan rohani, semua ibadah kita lakukan. Tetapi Tuhan mau lebih daripada itu, yaitu apa? Itu dicerminkan, diimplementasikan dalam tindakan nyata. Sehingga iman kita menjadi iman yang hidup, sehingga iman kita bukan iman yang retorika. Bagaimana caranya? Kepada kita nyatakan, kita dipanggil untuk peduli pada sesama kita. Kita dipanggil untuk memiliki sebuah integritas dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk melakukan hal-hal kecil dengan penuh kesetiaan yang besar. Dan yang paling utama yang kita lakukan adalah kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Jadi tujuan akhirnya untuk semua perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita dipuji, bukan supaya nama kita besar, bukan supaya nama kita tenar. Karena seringkali kita terjebak dan tergoda untuk apa?
cari pengakuan. Ya, jadi tadi apa orang lain, ingin dilihat baik oleh orang lain, mengejar pujian orang lain, haus akan validasi orang lain. Tapi firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan untuk mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui divine calling ini, kita bukan hanya hidup benar, tetapi hidup kita menunjukkan kita ini suratan terbuka, menunjukkan hidup kita yang menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mau beriman, tapi iman kami bukan hanya sesuatu yang kami yakini. Biarlah iman kami adalah iman yang kami hidupi. Biarlah melalui divine calling yang kami pelajari sepanjang bulan ini, kami tahu Tuhan memanggil kami untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Kami tahu Tuhan Yesus untuk kami dipanggil untuk kami menerapkan fungsi kami sebagai garam di tengah kehambaran kasih yang ada di dunia ini. Kami mau hidup kami sedemikian rupa untuk mempermuliakan nama Bapa di surga, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, mampukan kami untuk menjalani kehidupan firman ini. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat mengekspresikan iman kepada sesama kita manusia. Tuhan Yesus berkati, salam kemenangan. Shalom.